Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Afifah Firiski Laksono NIM 030 dan rekan saya Ilham Yusron NIM 012 dan Vivi Rohmana NIM 033 akan mempresentasikan tentang ideologi dan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ideologi adalah dasar atau pedoman yang dijadikan masyarakat untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 dimensi penting yang perlu dipenuhi oleh suatu ideologi. Yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Lalu, ideologi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi etis, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi kritis, yang keempat fungsi praksis, dan yang kelima fungsi justifikasi. Yang kedua lalu ada Pancasila dan ideologi dunia. Terdapat berbagai jenis ideologi di dunia antara lainnya, yaitu yang pertama komunisme. Komunisme adalah paham yang tidak terlepas dari gagasan bahwa kekayaan dunia merupakan milik bersama dan lebih baik dari milik pribadi. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme adalah paham yang menempatkan kebebasan diri sendiri menjadi yang utama. Yang ketiga yaitu kapitalis. Kapitalis merupakan sistem ekonomi dengan kebebasan dalam kepemilikan. Yang keempat ada sosialisme. Sosialisme adalah paham yang mengacu pada sebuah pergerakan atau sebuah teori sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama. Yang kelima ada Pancasila. Pancasila merupakan bentuk manifestasi kondisi lingkungan masyarakat Indonesia yang terbentuk dari kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Vivi Rohmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Yusron, NIM 2021310112 akan menjelaskan tentang Islam dan Pancasila. Islam adalah sebuah agama. Sementara itu, Pancasila adalah merupakan filosofi hidup untuk berbangsa dan bernegara. Dalam negara Pancasila, Islam sangat diperlukan. Islam dan Pancasila memiliki korelasi yang sangat erat. Hubungan antara Islam dan Pancasila selalu berada dalam wacana perdebatan apabila dikaitkan dengan landasan filosofis negara. Berikut nilai-nilai Pancasila beserta maknanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Islam memandang sila Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Hukum agama menggarisbawahi bahwa tidak boleh ada paksaan sedikitpun untuk beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sifat destruktif sedikitpun untuk beragama. Dan hukum syariat yang melarang menekan manusia. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi Pancasila. Kedua ini juga menghargai sebuah nilai persaudaraan, perdamaian antar manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persaudaraan yang diikat dengan tali persaudaraan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa sejatinya sesuai dengan pesan Islam.
Islam mewarnai nilai-nilai ideologi Pancasila melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian tiap masalah yang dihadapi oleh bangsa itu sendiri. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dan mengedepankan kekerasan yang berdampak kehancuran. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid. Islam dan Pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam adalah ajaran yang utuh yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan dan kemasyarakatan. Sedangkan nilai-nilai Islam telah masuk dalam Pancasila yang hingga kini digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dan agama. 1. Pengertian Pancasila dan agama. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, sentosa. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan. 2. Hubungan Pancasila dan agama. Agama dan ideologi adalah dua hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Keduanya memberikan tujuan yang ideal yang diinginkan oleh umat manusia. Agama dan ideologi sendiri memberikan keputusan batin, keteguhan yang melahirkan keyakinan bagi penganutnya. Dalam hubungan antara agama Islam dan Pancasila, keduanya tidak boleh dipertentangkan dan bertentangan antara Pancasila dan agama tidak boleh dipilih salah satu untuk meninggalkan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan agama saling berhubungan sebagai pedoman untuk bertingkah laku.